Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 5 Juni tahun 2025. Oh, besok sudah lebaran lagi ya. Lebaran besar, maksudnya ya ada yang ngomong kan lebaran haji gitu. Maksudnya adalah Idul Adha. Jadi besok saya nggak online dulu ya, nggak live dulu. Kok live nggak bikin video dulu karena ya saya mau ikut sholat id gitu. Oke, kemarin harga naik lagi. Tapi ya masih seperti dugaan, masih di dalam ini candle yang hari Senin ini, bahkan candle di hari Selasa. Jadi sebenarnya nggak kecil loh itu, lebih dari $50 selisih antara high dan low. Tapi karena sebelum-sebelumnya itu gede, jadi kelihatan kecil ya. Nah, hari ini open di atas open sebelumnya. High-nya tadi sudah di 84, high kemarin ada di 84 juga, selisih koma saja. Ya kan kalau open di atas open sebelumnya targetnya adalah atas ya. Tapi sepertinya ini kurang dikit. Apakah sudah dianggap dapat? Umumnya dia akan turun dulu ya, koreksi yang menjadi busur untuk nembak ke atas lagi. Hanya saja nih memang ada supply di sini kan ya. Kemarin gagal dan hari ini pun masuk ke supply ini. Terus ya koreksi lagi ke bawah. Saya pikir ini turunnya nggak panjang karena secara fundamental itu juga masih mendukung untuk safe haven. Jadi untuk Trump, tarif Trump atau perang dagang gitu ya, itu belum ada kejelasan bagaimana nanti jadinya berapa. Bahkan Trump masih ngancam-ngancam nambahin gitu kan. Kemudian perang sesungguhnya Rusia Ukraina juga lagi-lagi si Trump ini ada. Presiden Trump bilang kalau dia habis teleponan gitu ke CS-nya ke Rusia, ke Mamang Putin, katanya kemungkinan perdamaian tuh kayaknya nggak ada gitu. Waduh, cemas lagi deh. Dan jangan lupa si Riwil juga belum melakukan perdamaian kan ya. Jadinya ya ini harga akhirnya naik lagi gitu. Jadi kebutuhan untuk safe haven itu meningkat. Keperluan. Kalau bilang kebutuhan, aku ingat teman-teman Banjar nanti mereka ketawa. Keperluan untuk melakukan safe haven itu besar banget sehingga harga kembali naik. Nah, pagi ini ada gap up, kemudian harga naik walaupun akhirnya koreksi lagi. Peluangnya hari ini saya pikir masih kuat naik ya. Untuk kalender ekonominya hari ini seperti biasa hari Kamis ya, jam 19.30 ada continuing jobless claim. Diperkirakan ya turun tipis saja nih, turun 9.000 dari 1.919.000 menjadi 1.910. Kemudian untuk 4 week average diperkirakan naik tipis dari 230.750 menjadi 232.000. Naik tipis ya. Kemudian initial jobless claim diperkirakan turun tipis dari 240.000 menjadi 235.000. Mix banget ya. Jadi kemungkinan nih untuk penurunan atau kenaikan kita tunggu dulu hasilnya. Aktualnya seperti apa? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Nah itu baru mengganggu pergerakan. Tapi sepertinya gangguannya juga nggak terlalu gede. Hari ini kemungkinan lebih banyak wait and see untuk nunggu Jumat karena saya besok tidak bisa rekaman ya. Saya bacakan sekarang aja. Untuk Jumat jam 19.30 ada undersea unemployment rate diperkirakan tetap 7,8. Kemudian NFP non-farm payroll yang private ya, khusus yang private itu diperkirakan turun tipis dari 167.000 menjadi 120.000. Turun tipis. Ya nggak tipis-tipis banget, ya lumayan sini. Kemudian unemployment rate diperkirakan tetap 4,2% dan yang biasanya bikin gejolak. Tapi ini sudah lama banget ya. Sekitar 8 bulan itu non-farm payroll yang sebelum-sebelumnya bergejolak. Kemarin ini kurang bergejolak. Nah, nggak tahu nih nanti malam gimana.
kemungkinan sih nggak terlalu bergejolak juga sih. Diperkirakan nih terjadi penurunan dari 177.000 menjadi 130.000. Rata-rata jelek untuk ekonomi ya. Biasanya akan dianggap baik untuk emas. Nah, ini sementara market masih ya agak landai untuk jam-jam ini. Untuk range-nya sebenarnya udah lumayan. Pagi-pagi high-nya sudah di 384, low-nya di 70. Jadi pagi-pagi sudah $14 itu udah lumayan. Nah, kita cek dulu untuk 4 jam. Nah, jika memang turun nih perkiraan saya, itu ya ini udah angka-angka tahanan sih. Mungkin ke sekitar 60 atau 50 turunnya. Setelah itu mungkin turunnya ke sekitar 50 di sini ya. Sekitar 50, 3.350. Kemudian kalau turun lagi kemungkinan ke sini 3.325. Kalau tembus lagi ya 300. Peluangnya seperti itu untuk penurunannya. Hati-hati ada ini ya. Ada garis penting nih, trendline. Sementara untuk naik, saya harus melihat sejarah yang lebih lama lagi. Tapi belum terlalu lama, masih bisa kita gunakan. Jadi untuk naiknya, jadi di sini ada zona antara 3.390 ke 3.408. Ya, berarti kita anggap aja langsung ke 400 ya, itu kan psikologi level. Jadi target berikutnya adalah menguji psikologi level 3.400. Setelah itu ke 3.440. Nah, setelah itu ke all time high di 3.499. Anggap aja 3.500. Kalau tembus lagi, Pak, ya berarti sky is the limit. Ya, kalau kita ngomong resisten emas itu nggak ada gitu loh. Dia akan tembus ATH terus itu bisa. Tapi kalau untuk turun itu ada batasnya. Kalau didetailkan 1 jam seperti ini, mulai pola naik lagi ya. Ini barusan lepas dari overbought. Kalau kita ke 15 menit, oh sudah di bawah. Kita nggak bisa entry sekarang. Kalau mau entry harusnya tadi ya. Jam 7 lah. Lagi-lagi pagi ya. Pintu entry-nya pagi. Jadi yang bangunnya kesiangan ya rezekinya udah dipatok ayam. Sekali lagi saya ingatkan kembali nih, karena nggak ada yang saya sampaikan lagi nih. Peluangnya kemungkinannya naik sudah saya sampaikan, support resistennya sudah saya sampaikan. Apalagi ya udah sementara cukup. Jadi seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang menanti. Bersama kita maju, takkan